Mari bersama nyanyikan pujian ini bersama-sama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih, penuhi hati kami yang rindu hambamu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sukacita kami. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Kau segalanya, Kau segalanya bagi kami, tak akan tergantikan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami andalkan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Layaklah Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak. Yeah, 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 yeah. Shikara baya dalamo, ikatana maya santa dalamo. Iya dalaba shera dalamo. Kau saja Tuhan, sumber kami, pengharapan kami. Kami perlu Engkau, dan hanya Engkau menjadi kekuatan kami. Tidak ada yang lain selain Kau Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau. Hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kaulah pengharapan kami. Tidak ada yang lain kecuali Engkau. Kau sungguh Bapa yang baik, Bapa yang mengenal jalan-jalan kami, Bapa yang mengasihi kami, yang memberikan kami kekuatan, menjamin hidup kami. Tidak ada apapun yang terjadi tanpa ada tujuan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau tersedia, kami terus memberi diri kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan bekerja selalu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk anugerah hari ini bagi kami. Kami ada sebagaimana ada hari ini. Kami alami kekuatan baru, kekuatan kehidupan yang luar biasa, keilahian Tuhan yang memenuhi hidup kami. Oh, realita hadirat-Mu yang mencengkram seluruh hidup kami, sehingga kami boleh ada, kami boleh menikmati anugerah-Mu, kami boleh menikmati tubuh yang sehat, kuat dan diberkati. Semua karena kami. Terima kasih, terima kasih. Siang ini Roh Kudus, set hati kami bersama. Kami mau deal bersama-sama dan berkata kami terus bersama.
tersedia. Firman-Mu menjadi suplai penting. Firman-Mu menjadi material untuk terus membangun hidup kami. Tanpa firman-Mu dan pekerjaan roh, kami tidak akan mampu dan sanggup melalui hari-hari kami. Sebab kami tahu di luar Engkau kami tidak dapat berbuat. Terima kasih untuk siang ini. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, wahyukan kebenaran. Roh Kudus, download firman bagi kami. Roh pewahyuan dan roh pengertian ada di antara kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa sambut ini. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Selamat jumpa lagi di dalam live streaming siang ini. Mam sangat percaya bahwa kita ada hari ini adalah sebuah bukti pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tantangan-tantangan apapun yang kita hadapi tidak akan lagi mempengaruhi hati kita, tidak akan lagi mempengaruhi langkah-langkah hidup kita. Karena setiap hari kita alami keilahian Tuhan, hidup dalam keilahian Tuhan, sehingga kita sanggup dan mampu. Kekuatan Tuhanlah yang membawa kita ada hari ini. Saudara ya, mari sebentar periksa dulu. Ya. Hal-hal yang indah Tuhan akan terus kerjakan dalam hidup kita. Dan seringkali hal-hal yang indah itu tidak menurut ukuran kita manusia yang menyenangkan. Tetapi hal-hal yang mungkin bagi kita tidak menyenangkan, tetapi bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang sedang terjadi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang indah, pribadi yang menyenangkan. Amin saudara. Itu sebabnya saudara kita harus sadar bahwa dari hari ke hari kekuatan Tuhan akan terus membawa kita. Ya, bukan lagi oleh kekuatan kita pribadi, tapi kekuatan Tuhan. Karena saudara, kehidupan Kristen yang sejati, ketika saudara kita mengalami kehidupan yang terhubung, mengalami kehidupan yang dimana kita alami keterhubungan kita dengan Bapa, keterhubungan kita dengan Allah sebagai Bapa yang baik. 2 minggu lalu ya, Mam sudah khotbahkan itu. Itu sebabnya saudara, pada saat kita secara pribadi dari hari ke hari mengalami satu kenikmatan hubungan yang kita rasakan, realita keberadaan Bapa, di situ saudara kita mengalami kehidupan kekristenan yang indah, kekristenan yang menyenangkan. Jadi sebagai anak Tuhan kita tidak lagi merasa sulit dan sukar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi dengan sukarela karena kita tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita untuk tujuan kemuliaan namanya. Amin saudara. Jadi dengan kita memiliki hubungan yang kita bangun, keterhubungan kita dengan Bapa sebagai sebuah bentuk dari kita sadar bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu, oleh karena itu kita terus bergantung kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan mungkin membiarkan hubungan yang kita bangun, keterhubungan yang sudah terjadi antara Bapa dengan kita dengan Bapa, kita biarkan begitu saja terjadi. Tetapi kita rindu terus alami realita kehadirannya dari hari ke hari dalam hidup kita. Amin saudara. Karena manusia akan mengalami, kita sebagai orang-orang ya manusia
pribadi-pribadi yang terbatas. Kita melihat kalau kita bandingkan dengan hidup kita yang dulu sebelum kita dipolakan, kita pun sama, saudara. Tapi ketika kita dari hari ke hari mengalami kehidupan yang terus dipolakan, terus dibangun, firman datang tidak lagi menjadi sebuah pesan, sekedar informasi, sekedar menjadi familiar bagi kita. Tetapi saudara, kita akan mengalami di mana pada waktu kita benar-benar mengalami keterhubungan, kepemulihan terjadi, kita terus meresponi Tuhan dari waktu ke waktu, maka hidup kita dari hari ke hari akan diselaraskan. Ini yang kita akan mengalami. Aliran-aliran kehidupan itu akan terus bekerja, akan terus membanjiri kehidupan ilahi, aliran kehidupan ilahi yang akan terus bekerja membanjiri seluruh hidup kita. Sehingga kita yang tadinya secara manusiawi ada terlalu banyak hal yang terjadi, kita menjadi tidak semua. Kita bisa melewati tantangan-tantangan, hal-hal yang menyakitkan bagi kita. Hati kita begitu mudah, hati kita begitu kuat untuk bisa kita melewati semua. Sehingga saudara, kalau kita renungkan saudara, dari hari ke hari Tuhan rindu melihat. Itu sebabnya beberapa waktu lalu bicara, kita harus terus bertumbuh. Tuhan mau menikmati buah. Kita harus bertumbuh dan alami kemajuan. Karena ketika kita bertumbuh alami kemajuan, Tuhan dipermuliakan. Tuhan melihat ada material yang bekerja dalam hidup kita, dan itu menjadi representasi kerajaan Allah, menjadi representasi dari Tuhan itu sendiri, bahwa Dia hidup dan Dia bergerak melalui kita. Sehingga apa yang kita tunjukkan, apa yang kita hidupi setiap hari bukan lagi kehidupan manusiawi kita, tapi kita menunjukkan kehidupan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya saudara, dan percaya apapun itu saudara akan mampu. Oh, apapun itu saudara mampu. Dengan sukarela engkau mampu taat. Karena firman Tuhan berkata, melakukan firman itu tidak susah, melakukan firman itu mudah. Karena ketika hati kita melekat, kita rindu, keterhubungan terbangun, maka tidak ada yang lain yang bisa mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Sehingga engkau pilih adalah terus merendahkan diri. Engkau mampu sanggup menerima, melewati semua yang terjadi, menyakitkankah, menyenangkankah, apapun itu saudara. Amin. Kemarin sudah bicara tentang 7 dampak frekuensi surga, ya. 7 dampak frekuensi surga. Ketika hati kita terus melekat dengan Tuhan, maka kerinduan kita akan firman, suara Tuhan itu akan terus bekerja. Yang kita dengar bukan lagi suara intimidasi, yang kita dengar bukan lagi suara-suara frekuensi dunia, karena kita men-tune in frekuensi kita di dalam frekuensi surga. Sehingga yang kita dengar adalah perkataan Allah yang menghidupkan, yang kita dengar adalah suara Tuhan yang menggema, yang menggetarkan, sehingga kita merasa damai, ada sukacita. Semua bentuk kebingungan, semua bentuk intimidasi akan berakhir dan akan sirna ketika yang kita dengar adalah frekuensi surga. Kita menerima suara Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, maka frekuensi Tuhan itu akan bergerak. Gelombang bagaikan gelombang yang datang akan menyerbu hati kita, sehingga hati kita penuh damai. Yang tadinya kacau, yang tadinya mungkin emosi, yang tadinya mungkin sempat terpancing, saudara, engkau akan mengalami damai Tuhan. Ketika engkau renungkan, engkau berkata, aku tahu tidak ada yang lebih indah kecuali Tuhan. Apapun yang suara-suara apapun datang, perkataan-perkataan apapun datang, menjas, menduduh, menghakimi, tidak akan lagi bisa mempengaruhi kondisi hatimu. Katakan amin. Kita perhatikan bahwa kemarin membicara bahwa frekuensi surga, 7 frekuensi surga yang berdampak akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Ketika kita sadar bahwa suara Tuhan, Mazmur 29 ayat 3-9, diizinkan bekerja, bergerak dalam hidup kita. Dan kita terus membuka channel kita, kita men-tune in roh kita kepada frekuensi surga. Maka saya percaya yang akan membanjiri hidup kita adalah suara Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Bukan lagi perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan yang menghakimi, perkataan-perkataan yang menuduh, perkataan-perkataan yang tidak benar. Tapi yang terjadi adalah kita menjadi lebih kuat karena firman Tuhan, perkataan Tuhan yang kita dengar. Amin. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk teror balik. Kita harus menteror balik apa yang terjadi, yang kita alami dan kita rasakan. Amin, saudara. Kita mengizinkan Tuhan berbicara. Amin. Kita mengizinkan Tuhan berbicara dan tidak
menutup celah dari apa yang kita dengar. Tutup semua celah, channel-channel yang tidak berguna ditutup. Lalu kita buka channel kita dengan surga. Twin in roh kita kepada frekuensi surga, sehingga kita mendengarkan apa yang menjadi arahannya. Kita mendengarkan apa yang menjadi tujuannya dalam hidup kita. Amin, saudara. Oke, saudara, ada dua contoh. Hari ini bicara tentang ada dua contoh kehidupan yang memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Ya, memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Ada yang memulai dengan roh, dalam proses berjalannya waktu mengalami proses, tapi dia mengakhirinya dengan kehidupan yang benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Sampai saudara titik di mana ketika setiap pribadi sadar bahwa hidup yang kita hidupi ini tuh karena kasih karunia Tuhan saja, bukan karena kehebatan kita, sehingga kita takut untuk berbuat dosa. Kita takut, kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang merugikan kita, hal-hal yang mendistrak hidup kita, mencemari hidup kita. Yang kita pikirkanlah bagaimana kita menolong diri kita melalui firman, melalui kebenaran untuk terus membangun hidup kita. Jangan simpan sampah, jangan simpan hal-hal yang busuk. Apapun yang orang katakan, apapun yang kita dengar, apapun yang saudara mungkin saudara lihat, tidak usah terpengaruh. Tetaplah percaya, tetaplah bangun hidupmu. Karena kekuatan kita adalah Tuhan. Frekuensi Tuhan, suara Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Artinya di luar daripada itu adalah hal yang melemahkan. Suara Tuhan, kalau kita bawa suara Tuhan, pesan Tuhan, saya percaya hidupmu akan berbeda. Kalau kita bawa suara yang lain, kita memperkatakan yang lain, itu bukan kekuatan, tapi mengintimidasi, melemahkan dan membunuh dan menghancurkan hidup kita. Itu sebabnya gemakan firman. Katakan amin. Ya, kita akan bawa saudara kali ini. Ya, kita lihat bersama-sama bagaimana dua orang, yaitu Saul dengan Daud. Samuel sebagai seorang nabi pada masa itu, saudara, masa di mana bagaimana Israel mengalami kondisi di mana krisis kepemimpinan. Ya, sehingga kalau kita lihat Samuel diberi Tuhan satu kepercayaan, diberi Tuhan anugerah yang begitu luar biasa. Samuel memiliki pengurapan 3 kali lipat. Ya saudara, yang pertama dia memiliki pengurapan imam. Yang kedua saudara, dia memiliki pengurapan nabi. Dan yang ketiga pengurapan raja atau hakim. Samuel adalah seorang nabi, tapi juga dia seorang hakim, dan dia juga sebagai seorang imam. Nah saudara, dia memiliki ketiga pengurapan itu. Dan saudara, ini mengkomunikasikan ketiganya dengan berhasil dengan baik untuk membawa Israel, membawa orang-orang yang dipersiapkan, yang ditabiskan, yang diurapi menjadi raja, menjadi pemimpin melalui kehidupannya. Nah, ini sebuah gambaran bahwa memang sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pemimpin, kita tidak mudah. Kita membawa kepercayaan, bukan kepercayaan diri kita lagi. Kita membawa sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena saudara, kita membawa nama Tuhan. Kita tidak berbicara atas pewahyuan kita, atas diri kita, atas apa yang kita katakan. Tetapi kehendak hati, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak hati kita, bukan kemauan kita. Karena kita tidak mengejar apa yang menjadi tujuan dan ambisi pribadi, tidak. Tapi kemuliaan Tuhan, kerajaan Tuhan, itu yang kita tunjukkan. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, sebagai seorang nabi, hikmat Allah diberikan secara terus-menerus kepada Israel. Tidak seperti pada zaman Eli, tapi pada zaman Samuel. Oh saudara, pada zaman Nabi Samuel, dia mengalami bagaimana pengurapan hikmat Tuhan itu dinyatakan kepada dia. Sehingga saudara, kalau kita lihat di 1 Samuel pasal 3. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3.
1 Samuel pasal 3 ayat 19. Oke, kita lihat di situ 1 Samuel pasal 3 ayat 19 sampai 20. Alkitab berkata seperti ini. Dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Sebagai seorang nabi, saudara, sebagai seorang imam, Samuel melayani di rumah Tuhan di Silo. Ia terus-menerus mempersembahkan korban bakaran atas nama umat Allah. Jadi Samuel mempersembahkan korban bakaran atas nama umat Allah, umat Israel. Jadi dia mewakili seluruh umat Israel. Sebagai seorang hakim, saudara, ia memerintah baik di bidang jasmani maupun rohani. Ia membuat orang-orang tunduk pada peraturan Allah. Begitu luar biasa. Amin, saudara. Jadi begitu berpengaruh kehidupan Samuel. Ia juga membuat musuh-musuh Israel menjauh dari batasan-batasan wilayah Israel. Begitu luar biasa Samuel pada masa itu. Di ayat 7, saudara. Di pasal 7. Di pasal 7 ayat 13. Demikian Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Wow, tangan Tuhan. Bayangkan saudara, kalau tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup orang Israel, saudara. Ya, seumur hidup Samuel, tangan Tuhan melawan orang Filistin, saudara. Musa dan bawa kepemimpinan Samuel, Israel mengalami masa-masa yang luar biasa, saudara. Ia membawa pemulihan yang luar biasa pada masa itu, saudara. Di ayat 3 pasal 7 sampai 4 dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikianlah jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing. Perhatikan garis bawahi. Tuhan berfirman di sini, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, ya ini kata Samuel kepada seluruh umat Israel, dia berkata, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi saudara, tanah yang sudah diambil alih oleh orang Filistin pada saat itu, saudara, di bawah kepemimpinan Samuel, sesuatu terjadi ketika dia berbicara menyampaikan firman, karena Samuel memastikan dia tidak memperdengarkan apa yang menjadi keinginan hati dia, apa yang menjadi unek-unek dia, apa yang menjadi agenda dia. Tapi sebagai seorang pemimpin, Samuel dia menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Israel harus menyembah kepada Tuhan. Karena itu mereka harus lepaskan sesembahan mereka, Baal dan juga Asitoret. Mereka harus lepaskan semua, karena itu tidak menyenangkan Tuhan. Dan umat Israel mendengarkan hal itu, saudara. Lihat ayat 14 pasal 7. Ayat 14 pasal 7, saudara, mari kita lihat sama-sama ayat 14 ayat 7, saudara. Pasal 7 ayat 14, saudara, dikatakan begini ayat 14. Ya, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudara perhatikan di sini bahwa selama saudara Filistin menjajah, selama Filistin menguasai bahkan mengambil alih tanah mereka, tetapi ketika terjadi pemulihan, ketika Samuel mulai berfungsi sebagai seorang nabi, sebagai hakim dan sebagai raja, Tuhan bekerja karena umat Israel mendengarkan arahan Tuhan. Umat Israel mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui Samuel untuk menjauhkan Baal dan Asitoret dan hanya beribadah menyembah kepada Allah saja, saudara. Jadi saudara perhatikan, pengurapan Samuel begitu luar biasa diimpartasikan, sehingga pada waktu
dia menyampaikan pesan Tuhan untuk bangsa Israel harus meninggalkan, harus melepaskan Baal-Baal dan juga Asitoret. Mereka mulai menerima, Israel mulai menerima sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berubah dalam hidup mereka. Yang tadinya menyembah Baal, mereka menyembah Asitoret. Mereka melepaskan dan mulai melihat mujizat-mujizat Tuhan, mulai lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ini hal yang sama Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Lepaskan penyembahan-penyembahan berhala, lepaskan kehidupan-kehidupan yang sebenarnya kita sadar hati nurani kita berbicara, tapi kita dengan keegoisan, dengan kesombongan kita terus membiarkan itu bertata, berkuasa, menguasai hidup kita. Dan Alkitab berkata, semua dalam Galatia 5 ayat 19 dikatakan semua itu berbicara tentang penyembahan berhala, disamakan seperti penyembahan berhala. Pada saat kita membiarkan itu terjadi, bukannya Allah tidak bisa bekerja, tapi Allah tidak mau bekerja atas kehidupan kita yang tidak menyenangkan dan tidak menyukakan Dia. Artinya ada hal yang harus kita selaraskan hidup kita. Pada waktu kita membereskan hidup kita, maka disitulah Tuhan hadir dan Tuhan bekerja. Tuhan pulihkan Israel luar biasa. Orang-orang yang menjajah, bangsa-bangsa lain menjajah Israel pada waktu itu, terjadi sebuah perbedaan. Mereka mulai mengalami Israel begitu dijaga ketat oleh Tuhan. Yang tadinya bangsa-bangsa menyerang dengan leluasa, mereka tidak dengan biasa lagi, mereka tidak lagi dengan mudah menyerang, karena ada Tuhan di dalam kehidupan orang Israel. Israel dijagai, seluruh wilayah Israel diamankan oleh Tuhan. Saudara perhatikan, dan ketika mereka benar-benar mulai membangun kehidupan beribadah, mereka mulai menyembah Tuhan, mereka membereskan, merestorasi hidup mereka. Dengan kata lain, mulai bergantung kembali kepada Tuhan, mulai menghubungkan diri mereka kembali kepada Tuhan. Karena ternyata pada waktu mereka berbalik kepada Tuhan, menyembah Baal, menyembah Asitoret, mereka mengalami kehidupan yang makin terpuruk. Tuhan tinggalkan mereka. Tetapi dengar baik, butuh seseorang yang menghubungkan kembali anugerah Tuhan. Seorang pemimpinnya itu Samuel harus dimunculkan oleh Tuhan, di mana dia dilahirkan sebagai seorang yang akan membawa transformasi. Samuel pada akhirnya berfungsi. Kalau kita baca tadi di pasal 3, saudara, di pasal 3 ayat 1, ya, dia masih muda sebagai pelayan, tapi dia bertumbuh makin hari makin luar biasa. Ketika pengurapan Allah bertumbuh bekerja dalam hidup kita, maka dengar baik, butuh dari hidup kita untuk terus menyelaraskan diri, terpola secara akurat di dalam rumah Tuhan. Samuel berada di rumah Tuhan, artinya tanpa ada pola, maka rumah Tuhan akan ada di dalam bahaya. Tanpa ada pola, setiap orang akan berjalan dengan keinginannya. Tetapi ketika ada pola, di sana ada Tuhan, di sana ada pendudukan diri, maka tidak ada seorang pun yang coba untuk keluar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kehadiran Tuhan akan membedakan mereka. Perhatikan, ketika Samuel dimunculkan oleh Tuhan, Israel yang mengalami keterpurukan, dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Mereka menyembah Asitoret, menyembah Baal. Dan saudara, pada waktu sang transformer datang, yaitu Samuel, seorang nabi yang diberi Tuhan jubah nabi, jubah hakim, dan jubah sebagai raja, jubah sebagai imam. Saya percaya saudara, ketika kita baca tadi, sesuatu berubah. Tanah orang Israel pun yang sudah dirampas, diambil oleh orang Filistin, diduduki, dikembalikan oleh Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya selama masa hidupnya Samuel benar-benar menjadi seorang nabi yang luar biasa. Saudara, karena dia menjaga hidupnya tidak lagi terkontaminasi, menjaga hidupnya sebagai seorang yang terhubung dengan Tuhan secara akurat. Sehingga di sini dikatakan Samuel menjadi raja atas Israel. Yang pertama, saudara perhatikan, dia mengurapi dua raja. Yang pertama Saul. Sebentar saudara. Yang pertama Saul, saudara perhatikan. Saul dengan Daud. Yang pertama diurapi ketika Israel mengalami kondisi yang luar biasa. Israel meminta seorang
raja, saudara. Dan saudara, Alkitab di sini berkata di dalam Samuel 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dikatakan begini. 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dikatakan begini, saudara. 1 Samuel pasal 10 ayat 1, saudara, dikatakan, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, perhatikan, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Saudara perhatikan, ya, tetapi saudara perhatikan apa yang terjadi, saudara. Kalau kita lihat berbeda dengan pengurapan Saul, saudara, pengurapan Daud, Saul dengan Daud, ya, diurapi oleh orang yang sama, seorang nabi, seorang imam yang luar biasa, saudara perhatikan. Tetapi Daud, perbedaannya, saudara, diurapi dengan tabung tanduk yang berisi minyak. Pengurapan yang dicurahkan dari tabung tanduk adalah simbol bahwa hal ini akan mengorbankan seluruh kehidupan kita, ya. Jadi gambaran dari tanduk, ya, simbol daripada tanduk ini bahwa hal itu akan mengorbankan seluruh kehidupan kita seperti pengorbanan hewan yang tanduknya diambil, saudara. Wow, luar biasa. Nah, apa artinya bagi kita, saudara? Di 1 Samuel pasal 16, saudara perhatikan 1 Samuel pasal 16, saudara. Oh, Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Perhatikan, saudara, di 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13, saudara, kita lihat di sana ayat ke-13 dikatakan seperti ini. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13 dikatakan seperti ini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Saudara, mari kita lihat. Tadi Mam bilang dua orang yang berbeda, ya, memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Ya, saudara perhatikan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara perhatikan, Saul adalah pilihan manusia. Karena pada saat itu mereka mendesak, mereka minta seorang pemimpin, mereka minta seorang raja untuk memimpin mereka. Dan saudara, ini adalah sebuah desakan daripada kondisi pada saat Israel pada waktu itu, saudara. Apa yang terjadi? Tetapi Daud, saudara, adalah pilihan Allah. Daud adalah pilihan Allah. Sekali lagi saya ulangi, Saul adalah pilihan manusia, sedangkan Daud adalah pilihan Allah. Ya, Saul mewakili kedagingan. Perhatikan, itu yang Mam tadi sampaikan, dua perbedaan. Saul mewakili kedagingan, tetapi Daud berasal dari roh. Hari-hari ini kita terus bicara tentang dimensi roh. Amin. Ya, frekuensi surga dan frekuensi dunia. Kita berpindah dari frekuensi dunia dan ke frekuensi surga. Dan saudara, kemarin sudah kita selesai dengan hiduplah oleh roh atau hidup oleh daging. Nah, itu sebabnya saudara perhatikan. Jadi sekali lagi Mam ulangi, Saul mewakili kedagingan, sedangkan Daud berasal dari roh, saudara. Walaupun kedua orang itu diurapi oleh Samuel, walaupun saudara mereka keduanya diurapi oleh seorang nabi yaitu Samuel, namun hanya Daudlah yang masuk dalam kepenuhan pengurapan Samuel. Karena saudara seringkali pribadi kita, dengar baik-baik, adalah satu gambaran dari bagaimana kita terhubung dengan seorang nabi, ya. Artinya orang yang terhubung menerima pengurapan, dilantik sebagai diangkat, dan minyak itu melalui Samuel sebagai seorang nabi Tuhan pada waktu itu melantik Saul menjadi raja. Tapi ternyata saudara, dalam proses kehidupan berjalan, Saul tidak terpola. Saul tidak benar-benar hidup dalam pola sebagai orang yang telah dipilih Tuhan, tapi pada akhirnya dia membuka celah, ya, hidupnya menjadi bercelah. Harusnya ketika dia memulai dengan daging, memulai dalam roh, harusnya dia menjaga hidupnya. Ya, kita tahu juga kalau kita baca cerita Daud, tapi Daud tetap mengakhiri hidupnya dengan fashion. Amin, saudara. Dia sempat berbuat salah, tetapi dia dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Dia sempat membayar harga yang luar biasa. Karena itu Alkitab berkata Daud adalah seorang yang hatinya lembut. Amin, saudara. Ayo kita lihat selanjutnya, saudara. Daud menjadi seorang nabi, ya, imam dan raja yang dikasihi oleh umat Israel. Kita lihat, saudara. Itu sebabnya, saudara,
kalau kita perhatikan, kita baca di 1 Samuel dan seterusnya, saudara, kita akan lihat bagaimana Daud, ya, perseteruan antara Saul dengan Daud. Pada akhirnya, saudara, karena memang yang bergerak dan bertumbuh di dalam kehidupan Saul, yang ada dalam diri Saul sebagai seorang raja, adalah satu kesombongan, satu kehidupan yang hanya merasa dia hebat. Dia merasa tidak boleh ada yang menyaingi dia. Sehingga, saudara, ketika Daud pada waktu peristiwa mereka pergi berperang dan mereka pulang, Daud membunuh, memenangkan peperangan dengan banyak sekali musuh terbunuh, sedangkan dibandingkan dengan Saul hanya sedikit. Dan orang Israel berseru dan berkata, menyambut, wah, hore, Daud boleh, tapi bahasa kasarnya gitu, Daud boleh, Daud begitu hebat, sedangkan Saul hanya sebagai pribadi. Itu sesuatu yang benar-benar merendahkan dia, dan dia termakan oleh kondisi itu. Dan itulah satu bukti bahwa kualitas hati dia seperti itu. Jadi, saudara, ketika kualitas hatimu terekspos, artinya apa yang kau katakan, apa yang kau ucapkan, apa yang kau respon, itulah engkau yang sesungguhnya. Jadi, saudara, mari sadar atau tidak, kita sedang dievaluasi oleh Tuhan. Kita sedang, ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, yang keluar dari hati kita, yang keluar dari hidup kita adalah satu kehidupan. Ada penguasaan diri, kebenaran yang akan terus bekerja memastikan siapa kita sesungguhnya yang dibangun. Amin. Dan apa yang terjadi, saudara, dengan Saul dengan Daud? Saudara, kalau kita lihat perseteruan mereka, ya, saudara, kalau kita lihat ayat 14, saudara coba lihat di pasal 16 ayat 14, Daud di istana Saul, perhatikan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Jadi artinya roh Tuhan ada bekerja di dalam Saul sebelumnya, tapi ketika dia mulai melanggar, ketika dia mulai mencoba keluar, nyeleweng, mulai error, dengan kata lain, istilah di sini, mulai melakukan, menjalani kehidupan merasa sebagai seorang seorang raja, dia dapat berkuasa seenaknya, semaunya gitu kepada seluruh umat Israel, ya. Tapi Alkitab di sini berkata di ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Bayangkan, roh Tuhan begitu undur, dia diganggu oleh roh jahat. Roh dunia mulai mengganggu, kesombongan, keangkuhan. Dia menjadi seperti orang yang stres. Dia menjadi seperti orang, karena roh itu di dalam dia mau bereaksi, dia mau mengeluarkan, mau memanifestasikan, merepresentasikan dirinya yang sesungguhnya yang menguasai dia. Jadi, saudara, jangan heran. Orang kalau marah, orang kalau menunjukkan reaksi, itulah dia yang sesungguhnya. Kalau, saudara, karena kalau ada roh Allah, engkau akan merasa engkau memiliki penguasaan diri. Engkau selalu dalam dirimu ada penguasaan diri, ada hikmat Tuhan yang bekerja. Katakan amin. Ya, dikatakan di sini, lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ayat 16, baiklah Tuanku menita hamba-hambamu yang ada di depan ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Saudara, perhatikan, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai berbicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Orang promosi, siapa itu, saudara? Coba ayat 19. Kemudian Saul mengirim seruan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai, dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimnya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Ayat 21, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Saudara, perhatikan. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudara, perhatikan. Kondisi ini, saudara, terjadi ketika, saudara, kehidupan saudara dan saya, ya, saudara, kita mulai menarik diri dari Tuhan. Kita tidak menghidupi firman, tapi sebaliknya menghidupi hal-hal yang kedagingan kita, emosi kita, dan membiarkan itu menguasai kita. Ini sangat berbahaya, saudara, ya. Ini sangat berbahaya. Jadi, saudara, kita rindu, saudara, dari hari ke hari sebagai seorang
pemimpin, sebagai seorang saya sebagai pemimpin, saudara semua, mam sebagai orang tua, dan saudara semua sebagai anak-anak rohani dalam rumah rohani, kita harus terus belajar untuk memberi diri. Karena DNA yang sama, saudara, kita rindu hidup dalam DNA yang sama, diberi makan, diberi minum dari firman yang sama, roh yang sama, firman anugerah yang menolong kita dari hari ke hari, dan terus mengomando kita, ayo, kita semua tidak akan sanggup, kita semua tidak akan mampu, kita harus terus terhubung dengan Tuhan, kita harus mengalami kehidupan yang benar-benar terhubung, kita memiliki keterhubungan dengan Allah sebagai Bapa kita, dan kita terus bergantung kepada Dia, karena hanya dari kekuatannya lah kita boleh bertahan, kita boleh menang, kita boleh melewati hari-hari kita, dan terus mengalami dari glory ke glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Katakan amin. Ya, itu sebabnya saudara, kalau kita lihat di sini bagaimana saudara, pengurapan Samuel pada Daud dengan Saul, saudara, begitu luar biasa. Dua orang yang berbeda. Satu orang yang ketika dia memulai dalam roh, tetapi dia mulai berjalan keluar dari kehendak Allah, maka roh Tuhan undur dari dia. Ada banyak orang tidak sadar roh Tuhan sudah undur dari hidupnya. Saya tidak berbicara di sini untuk menghakimi, tapi ada banyak orang tidak sadar roh Tuhan sudah undur dari hidupnya. Berbahagialah engkau terus menjaga hidupmu dengan Tuhan, makin akurat, makin setia, makin bertekun. Artinya seperti apa yang dialami oleh Daud, dia terus menjaga hidupnya, dia terus bukan dia tidak berbuat salah lagi dalam perjalanan proses kehidupannya. Daud masih mengalami jatuh dan bangun, tapi dia terus memiliki hati yang lembut, rendah hati, mau ditegur ketika dia didapat melakukan satu kejahatan, di mana istri Uria pada saat peperangan dikasih di posisi terdepan, sehingga dengan satu alasan, dengan satu tapi itu semua sudah siasat, ya, terbunuh, dan istrinya yang begitu cantik si Betseba itu bisa menjadi istrinya, bisa diambil menjadi istrinya, padahal itu istri Uria, tapi dengan alasan ditebus karena Uria telah mati. Jadi saudara, pekerjaan kedagingan ini begitu luar biasa juga. Artinya dalam pengertian di sini bahwa kalau dia sudah mengikat orang, susah untuk lepas. Butuh anugerah Tuhan, butuh benar-benar sadar bahwa hal-hal yang kita lakukan, kita lakoni selama ini adalah kebenaran yang semu, kebenaran yang palsu, dan tidak akan bisa bertahan, malah kita akan menjadi seperti yang dialami oleh Saul. Dan dia butuh untuk orang yang memainkan kecapi, yang benar-benar merasu, bisa membuat dia jadi damai, jadi tenang. Dan saudara, itulah yang kita harapkan. Kita butuh kehidupan aliran-aliran Tuhan yang harus membersihkan seluruh hidup kita dan semua celah-celah. Ya, tidak ada memang orang yang langsung datang, langsung mengalami sempurna di dalam Tuhan, tapi proses kehidupan itu berjalan. Jadi saudara dan saya, kita semua, mari kita sadari ada banyak hal yang Tuhan terus akan membereskan kita, tetapi hati kita harus tersedia. Kita harus berkata, Tuhan, ini hidupku. Karena saudara, ketika Tuhan berotoritas, dia berpemerintahan dalam hidup kita, dia akan membawa kita dari waktu ke waktu alami kemajuan. Kita alami progres, kita alami damai. Hidup kita tidak lagi merasa terintimidasi, tertekan, merasa tertuduh. Tidak lagi saudara, kita alami damai, kita alami kehidupan kita alami, di mana bagaimana kemajuan daripada Tuhan itu sangat nyata. Kita alami, kita dimampukan, kita alami, kita disanggupkan dari hari ke hari. Amin. Itu sebabnya saudara, kalau kita lihat pengurapan Samuel ini begitu luar biasa. Jadi sebagai nabi, imam, dan raja atau hakim, saudara, apa yang dimiliki oleh Samuel hari-hari ini akan dicurahkan Tuhan. Pengurapan ini akan dilepaskan kepada gereja, kepada orang percaya, kepada para pemimpin, saudara. Untuk apa? Karena ketika kita memiliki pengurapan ini, yang pertama, mantel pengurapan Samuel ini adalah menundukkan. Jadi kuasa dari roh pembunuhan di dalam diri Saul itu ditundukkan, ditaklukkan. Dia tidak dapat bergerak dan beroperasi. Terbukti saudara, ketika dia coba membunuh lawannya, membunuh orang yang menjadi sasaran. Perhatikan baik-baik saudara, ketika dia coba membunuh Saul, Saul berlari, Saul terus menghindar, dan padahal dia bisa punya kesempatan untuk membunuh. Dengar baik, kasih ini untuk kita tanamkan kepada kita. Apapun saudara, tetaplah melakukan bagian penuh ketaatan.
Karena ketika engkau membawa roh Tuhan, itu yang membedakan engkau. Ketika roh Tuhan menguasai hidupmu, ketika roh Tuhan bekerja dalam hidupmu, engkau selalu tahu apa yang akan Tuhan kerjakan atas orang-orang ini. Tidak perlu dia menghendek dengan cara dia, tidak perlu dia mengambil dengan tangannya sendiri atau membalas dengan tangannya sendiri, tapi Tuhan sendiri akan berperkara. Apa yang Daud katakan ketika dia menghadapi, dia bisa membunuh Saul? Apa yang dikatakan? Tuanku, ini aku memegang ini. Dia memegang apa? Tempat air minumnya dan apa? Ikat pinggang apa? Dia bilang, aku punya kesempatan untuk membunuh Tuhan. Tapi apa kata Daud, saudara? Jangan menyentuh orang yang diurapi. Ya, jadi saudara, kita belajar untuk sadar bahwa ada sebuah perbedaan. Orang yang hidup di dalam roh dan orang hidup dalam daging. Dalam frekuensi duniawi, dalam frekuensi roh. Dalam frekuensi surga engkau akan mengalami ada kekuatan. Karena engkau ada di area, di dimensi surga, dimensi keilahian. Sehingga hidupmu dimampukan dan disanggupkan. Itu sebabnya mari saudara miliki hati yang mampu sanggup mengampuni, mampu sanggup memaafkan, mampu sanggup melupakan. Semua saudara. Karena ini akan menjadi pembunuh raksasa terbesar, akan menghancurkan dan membunuh panggilan Tuhan, destiny Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari beri diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi, saudara? Pengurapan mantel yang ada di dalam diri Samuel, saudara. Yang kedua adalah mengungkap kuasa aktivitas iblis di dalam diri Saul. Jadi, saudara, ketika kehidupan kita ada di dalam Tuhan, kita memiliki kehidupan yang kebenaran, saudara. Ini mengungkap kuasa aktivitas ilahi di balik dari hidup Saul. Apa yang bergerak di dalam Saul? Saul adalah lambang daripada kedagingan. Ketika dia berjalan, dia diurapi, dia berjalan start dengan roh, tapi pada waktu dia error, pada waktu dia tidak lagi berjalan dengan Tuhan, saudara, dia mulai memanifestasikan diri dalam dimensi kedagingan. Sehingga apa yang terjadi? Hukum dosa dan maut bekerja dalam dia. Dia beroperasi dalam hukum dosa dan maut. Dia mengizinkan hatinya terkotori, mulai iri dan mengejar Daud untuk membunuh Daud. Tetapi saudara, sebaliknya Daud, dia berlari, dia menghindar walaupun dia punya kesempatan untuk melakukan kepada Daud. Dengan kata lain, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ampuni jika engkau terluka. Jika engkau kecewa, ampuni, lupakan, maafkan, sehingga semua akan berjalan dengan baik. Karena hanya orang-orang yang bersih hatinya yang dapat memandang kepada adalah kategori masuk pada komunitas orang, pada level di mana engkau adalah orang benar yang berbeda itu. Maka saya percaya engkau dari hari ke hari akan alami. Engkau akan mengalami hati yang bersih, hati yang plong. Engkau akan mengalami anugerah Tuhan akan makin memampukan engkau. Karena hanya anugerah yang bisa memampukan engkau dan saya. Kita tidak akan sanggup, seorang pun tidak, saudara. Oh, hanya karena anugerah yang bisa memampukan kita semua. Amin, saudara. Jadi saudara, pengurapan Samuel itu mengungkap roh apa yang bergerak di balik daripada Saul, ya. Aktivitas iblis yang bergerak sehingga kita mulai perangi. Roh apa yang bergerak? Spirit apa yang menguasai Saul, ya. Gambaran Saul ini gambaran daripada kehidupan orang-orang dikuasai, ya, dikuasai oleh hawa nafsu dunia, dikuasai gambaran dari hal-hal orang-orang atau sebuah kekuatan yang coba menghancurkan hidup kita. Dan seringkali saudara, itu menguasai orang-orang tertentu. Karena itu saudara, mari pastikan seluruh hidup kita, ya, kita bersih. Saudara, kita hati kita clear dengan tanda bahwa saudara kita ada memiliki roh kita. Yang berikut saudara, memperkuat karunia-karunia di dalam diri Saul. Saudara, yang kedua, memperluas rohnya untuk lebih banyak diisi oleh Allah. Sebuah kemenangan yang seharusnya dipertahankannya, tetapi sayangnya ia memberikan celah bagi roh setan untuk memakai dia. Jadi saudara, berhati-hati, kita tidak boleh membuka celah. Ya, karena ketika kita membuka celah maka setan masuk, setan menghancurkan kedagingan. Ya, frekuensi dunia akan menghancurkan kita. Dia mulai menteror kita. Dia mulai berkata, balas, kau lakukan tindakan apa yang harus kau lakukan. Tidak, saudara. Sebagai orang benar yang berbeda yang sedang dimunculkan Tuhan, engkau akan berkata, itu bukan hakku, tapi itu adalah hak Tuhan. Angkat tangan, berserah, serahkan diri kepada Tuhan. Daud berkata, lebih baik jatuh di tangan manusia. Jadi jangan jatuh di tangan yang salah, jatuhlah di tangan yang tepat. Karena kalau kita jatuh di tangan yang tepat, sang penjunan itu dia akan perbaiki hidup kita. Mungkin juga kita punya kekurangan, mungkin juga ada hal yang salah di dalam diri kita. Kita rendahkan diri karena Tuhan sendiri akan perbaiki kita. Amin, saudara.
Tuhan berkati kita, waktu kita begitu singkat hari ini. Nanti Mama akan sambung besok tentang pengurapan Samuel ini. Tapi 2 contoh yang Mam tunjukkan buat kita semua di sini. Mari saudara, kita beri diri kita kepada Tuhan ya. Kita dari waktu ke waktu kita terus alami kehidupan yang terus dibaharui. Keilahian Tuhan, kehidupan dalam keilahian Tuhan akan mempengaruhi hidup kita, sehingga pengurapan itu akan mematahkan kuk perhambaan. Apapun yang coba mengintimidasi, memperhamba kita, membuat kita tertekan, tidak lagi. Balik, teror balik saudara. Teror balik dengan kuasa otoritas daripada Tuhan. Karena saudara, bagaimanapun juga saudara, pengurapan yang Tuhan akan kerjakan dalam kita seperti ada yang diberikan kepada Samuel, saudara, itu diimpartasikan secara penuh. Engkau akan berfungsi dari hari ke hari, mampu dan sanggup untuk melawan dengan kekuatan Allah. Artinya roh Allah akan bekerja di dalam engkau untuk menahan. Engkau menahan semua panah-panah api si jahat yang dilontarkan, dan engkau tetap strong. Katakan amin. Ya saudara, itu sebabnya memang saudara, ini tidak mudah, tetapi akan sangat mudah ketika engkau memberi diri kepada Tuhan. Ingat, dialah panglima perang kita, dialah sumber kekuatan kita, dialah segala-galanya bagi kita. Pada waktu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita ada di dalam dimensi Sion. Dimensi Sion itu dimensi yang berbeda. Dimensi Sion itu bicara tentang atmosfer daripada Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, hati kita jadi kondusif. Jadi tanda tanya orang bilang ada Roh Kudus tapi hati kita tidak kondusif. Jadi izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga hidup kita damai, hidup kita tenang. Karena kita memiliki posisi, ingat baik-baik, kita memiliki posisi rohani. Kita sudah datang di Sion, ingat, dimensi roh. Roh Kudus harus ada dan berperan aktif dalam hidup kita, menolong kita, membawa kita dari hari ke hari. Karena dengan adanya pribadi Roh Kudus, kita akan mengalami kekuatan di mana dimensi duniawi tidak lagi menguasai kita. Frekuensi dunia tidak dapat menekan kita, tapi yang adalah frekuensi surga. Kita berpindah, men-twin in roh kita, men-twin in seluruh hidup kita untuk mendengar apa yang menjadi suara Tuhan, menutup channel kita kepada frekuensi dunia. Maka saya percaya itu akan sangat kuat. Kita ingat, kita mempunyai benih yang tidak bisa dihancurkan. Jangan sampai engkau lupa bahwa benih yang kau punya itu bukan benih sembarang, benih yang sangat benih unggul, benih yang luar biasa. Itu tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Kita harus menaruh dia pada tempatnya. Kita harus mempercayakan dia sepenuhnya menguasai, bertahta dalam hidup kita, bukan kita lagi. Amin. Karena Sion adalah atmosfer Roh Kudus yang digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi ketika saudara ada di dimensi Sion, artinya Roh Kudus bergerak. Dia mampukan kita, dia pelatih kita, dia akan menolong kita. Katakan amin. Dimensi kebenaran di mana saudara ada sukacita, ada damai. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau sukacita Roh Kudus ada dalam engkau, bersukacitalah, sebab itu tanda kerajaan Allah ada dalam hidupmu. Seluruh kerajaan Allah akan bergerak mendukung engkau. Engkau tidak berdiri di tempat yang sembarang, tapi engkau berdiri dalam porsi di mana dimensi kerajaan Allah sungguh-sungguh menjadi tempat di mana engkau bernaung, tempat di mana engkau mengatasnamakan dirimu. Engkau ada warga kerajaan Allah. Kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Engkau menjadi representasi dari kerajaan Allah. Seluruh kekuatannya digerakkan untuk membawa hidup kita dari hari ke hari. Musuh dengan cara apapun, tapi dengar baik, dia tidak akan bisa punya tempat yang berlama-lama dalam hidup kita ketika saudara tetap strong, tetap kuat, dan memperkatakan firman. Frekuensi surga diizinkan bekerja sepenuhnya, menguasai pikiran kita. Kita katakan, kita ucapkan, maka mempercaya engkau akan menang, mengalami kemenangan yang luar biasa. Ya, Tuhan berkati kita siang ini. Ingat sekali lagi, dua kehidupan yang berbeda dalam diizinkan Tuhan, bahwa hidup kita dari waktu ke waktu akan terus dievaluasi oleh Tuhan. Pilihlah jatuh di tangan Tuhan. Pilihlah menyerahkan diri selalu di dalam Tuhan, karena ketika engkau berada di dalam tangan Tuhan, artinya engkau sedang mempertahankan posisimu. Posisimu tidak boleh diambil alih oleh kuasa gelap dengan cara melemahkan, menghancurkan, menuduh, dan lain-lain. Dengan bentuk apapun, tapi kau harus memfokuskan dirimu tetap berdiri teguh di tengah-tengah badai apapun, dan menunjukkan, membuktikan Tuhan ada di pihak kita. Amin, saudara. Tuhan tolong kita semua hari ini, biarlah kiranya dari waktu ke waktu saudara makin teguh, makin kuat.
ada harga memang harus kita bayar. Itu adalah sebuah bukti bahwa engkau sedang berpindah posisi, ya, engkau sedang dibawa oleh Tuhan dari hari ke hari. Dan orang yang akan mengikuti Tuhan harus menyangkal diri, pikul salib dan sangkal diri. Jadi saudara harus sadar bahwa semua tidak akan berjalan mulus. Proses hidup ini akan berjalan dari hari ke hari. Untuk saudara mendapatkan sesuatu yang baik, saudara siap bayar harga. Engkau tidak serta-merta menerima begitu saja, berharap semua aman-aman, damai. Tidak, saudara harus perang. Saudara harus membunyikan genderang perang. Karena kenapa? Kita tidak sedang melawan darah dan daging. Kita sedang melawan roh-roh jahat di udara, ya, roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara. Karena ketika kebenaran dibuka, orang tidak suka ketika kebenaran dibuka, karena orang-orang banyak hidup, orang-orang suka hidup di dalam ketidakbenaran. Ketika kebenaran dibuka, maka ada banyak orang tidak suka. Karena firman akan mengoreksi, firman akan bekerja, bukan pribadi kita, bukan siapa kita, tentang kita, tetapi kerajaan Allah, firman Allah datang mengoreksi kita. Itu sebabnya kita harus dipolakan, karena ketika hidup kita dipolakan, kita berani berbicara. Apa yang kita hidupi, itu yang kita khotbahkan. Amin, saudara. Tuhan tolong kita semua hari ini, berdoa semua kami keluarga rohani baik-baik, tetap teguh dari hari ke hari, tetap percaya pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan atas hidup kita. Bergeraklah di dalam kekuatan keilahian Tuhan, karena dengan kekuatan kita tidak sanggup. Ingat, kita tidak melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Saul adalah gambaran dari kedagingan, tapi Daud adalah gambaran dari roh. Roh akan bekerja menolong kita dari waktu ke waktu, dan pastikan Roh Kudus akan terus menuntun engkau. Firman dan roh, firman anugerah dan pekerjaan Roh Kudus akan terus menjadi satu kekuatan yang kuat untuk memastikan hidup kita dari hari ke hari. Kita punya supply penting, dan jangan sampai saudara mengabaikan itu. Tuhan berkati kita semua siang ini. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Orala basyata karala basikara lama sandara laba sikiara laba labasi. Kota karala basandara laba sikara laba sandara labasi. Bapa, kami bersyukur kepadamu siang hari ini, kebenaran sudah datang kepada kami. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan selalu menolong kami, dengan keilahian Tuhan yang bekerja bergerak dalam hidup kami, yang tersedia, yang selalu memiliki keterhubungan dengan Engkau. Kami sadar karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu siang ini hamba ada lagi penundaan, tidak ada lagi distract dari kuasa setan dan kuasa iblis, kuasa dunia ini. Yang ada adalah terobosan-terobosan terjadi, pintu-pintu terbuka dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, terobosan terjadi. Orang-orang mulai melihat kebenaran disingkapkan dan dibukakan. Tidak ada yang bisa menahan. Kami berdoa Tuhan berdiri atas kota ini, makin menginvasi kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa firman membebaskan, melepaskan. Setiap orang dibebaskan, dilepaskan, melihat terang Tuhan bersinar, terang Tuhan membawa setiap orang, menarik setiap orang. Oh, kami berdoa Tuhan, terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan, firman Tuhan tersingkap, dan banyak orang dibukakan, disadarkan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kami berdoa Tuhan, terjadi atas banyak orang. Kami berdoa terjadi atas seluruh keluarga rohani. Terlebih hamba berdoa buat seluruh keluarga rohani di sini. Tuhan terus selaraskan kami bersama-sama melihat bagaimana Tuhan sedang bergerak dengan cara yang ajaib. Oh, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan hormat pujian kepada Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Roh Kudus, terima kasih. Siang ini kami berdoa, firman-Mu sudah datang termeterai bagi seluruh keluarga rohani yang ada di kantor, yang ada di rumah, yang ada di luar kota, yang ada di dalam kota, bahkan yang ada di luar negeri. Kami berdoa diberkati oleh Tuhan. Seluruh keluarga rohani makin mengalami dari glory ke glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Alami terobosan, alami akselerasi ilahi. Tidak ada delay, tidak ada penundaan. Oh, terjadilah di dalam nama Yesus. Semua yang dicuri diambil, dikembalikan. Semua yang dirampas diambil dari kami. Ini waktunya Tuhan kembalikan bagi kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima impartasi firman siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Ya, Tuhan berkati kita kiranya. Ya, siang hari ini mempercaya kita semua. Suara mam, ya puji Tuhan, agak sedikit terganggu lagi, tapi puji Tuhan tetap kita bisa melakukan
dengan penuh semangat dan gairah semua karena anugerah Tuhan. Siang ini terima kasih ketersediaan seluruh keluarga rohani. Mari tetap one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tuhan tolong kita tetap bergandengan tangan, saling menopang, saling mendukung. Tujuannya adalah kita membawa mandat kerajaan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua siang ini dan selamat siang. Shalom.